Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan dari ajang terbaru, turnamen prestisius yang sedang berlangsung di Uzbekistan. Ini namanya UZ Chess Cup 2026. Ya, dengan tajuk Who Will Win Uzbekistan Strongest Event. Salah nggak bahasa Inggrisnya? Strongest ya. Ya, intinya sih kalau bahasa Indonesianya siapa yang bakal menang turnamen terkuat di Uzbekistan, kayak begitulah kira-kira. Ya teman-teman, kalau ada spell-spell bahasa Inggris yang lidah Tegal ini salah, mohon dimaafkan. Gue akan bahas dari babak pertama. Ini udah berlangsung 2 babak ya. Ini diikuti oleh pecatur tuan rumah tentu saja Abdul Sattorov, dan juga ada Jan Nepomniachtchi, dan juga ada Arjun Erigaisi. Sayangnya nggak ada Sindarov ya. Nah, jagoan tuan rumah Mukhidin ya, Madaminov, ini kan yang jadi skondan ya, melawan Jan Nepomniachtchi. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jadi langganan di YouTube RLCS untuk dapetin konten eksklusif. Jangan di skip iklan ya teman-teman. Mukhidin mulai dengan E4, dijawab dengan C5. Elo ratingnya cukup jauh sebenarnya, 25 lawan 27 ya, 2500 lawan 2700. Tapi inilah catur. Kuda F3, D6, D4, Sicilian defense, makan lagi pakai kuda di petak D4, kuda F6, putih kuda C3, Jan Nepomniachtchi pakai Nadrov dengan A6. Putih mainin langkah A4, kemudian hitam H6, ya A4 propilaksis B5 ya, karena serangan variasi ini biasanya lewat B5 langsung dicegah langsung. Putih kemudian mainin langkah gajah ke petak C4, hitam mainin langkah E6, putih mengamankan raja, hitam kuda C6. Putih melakukan pertukaran kuda yang membuat struktur pion hitam berubah. Walaupun kayaknya bakal solid banget nih di tengah ya, di jalur D. Tapi Mukhidin nggak takut itu, dia tetap mainin langkah A5, membuat pion supaya lemah ya di petak A6. Hitam gajah 7, putih gajah 4, dan hitam D5. Putih mundur, hitam C5. Pertukaran pada petak D5 dilakukan, pion makan pion balik, putih benteng E1, dan hitam gajah E6. Bukan langkah yang tepat. Di sini hitam harusnya mengamankan raja aja. Apa yang salah dari gajah E6? Seharusnya putih di sini bisa main ya, bisa main dengan brutal kalau Mukhidin berani ya, yaitu makan gajah, dimakan kemudian gajah E6. Membuat hitam bermain tanpa posisi raja yang solid, yang aman ya, terbuka begini, walaupun ya masih panjang perjalanan. Kayaknya Mukhidin nggak berani itu ya. Kadang-kadang kan orang nggak berani juga nyalinya ya. Dia lebih pilih main tar aja lah, menteri D2 aja dia pilih. Jadi dianggap melewatkan taktik. Hitam amankan raja, dan justru Mukhidin berani di langkah berikutnya, sacrifice the bishop. Boom, brilliant move. Ya ini kalau dimakan jelas bahaya banget ya, karena terbuka jalur G dan H, benteng tinggal naik doang, bantuin menteri, skakmat, kudanya udah kekunci di sini. Ya, contoh kalau misalkan kudanya di sini C4, nggak peduli, benteng E5, benteng G5, kudanya kabur, checkmate, kuda nutup di petak E4, benteng H5. Udah nggak bisa dimakan itu gajah di petak H6. Tapi mungkin di sini Jan Nepomniachtchi harusnya tahu ya, karena dia kan Grandmaster Super, masa dia nggak tahu bakal ada langkah ini ya. Dan Jan Nepomniachtchi itu tipe orang yang suka menantang gitu ya. Menantang tuh artinya permainannya nggak ngambil jalur aman, kadang mengambil resiko, dan terkadang bahaya buat dia. Dan inilah yang terjadi, C4 dimainin, kemudian disikat lagi petak G7, great move ya. Hitam tentu makan gajah di petak D3 ya, makan raja bahaya banget. Makan raja gimana cara penyelesaiannya guys? Tahu nggak Anda gimana caranya? Ya gampang lah, kayak tadi, menteri G5, raja mundur ke petak H8, menteri H6, kayak tadi balik ya. Balik lagi, mati John. Ya, dia makan gajah di petak D3, kemudian makan di petak F8, dimakan lagi pakai gajah, menteri D3. Nah, berarti berapa perwira ditukar sama berapa perwira nih? Ya, putih dapetin 2 pion ya di petak H6. Enggak dong, 3 pion, H6, G7, dan pion di C, dan dapat lagi benteng. Hitam dapetin 2 gajah. Yang untung putih lah. Ya, kalau lihat posisi pun yang enak putih juga. Ya, tapi inilah kalkulasi Jan Nepomniachtchi. Gajah G7 dimainin. Ya, masih dianggap unggul tipis ya putih. Putih benteng A4 naik, berencana untuk rook lift ya, perpindahan benteng.
Menteri C7 H3, benteng B8 bukan langkah yang tepat, harusnya menteri B7, benteng B8 dan kemudian ambil pionnya. Jadi benteng B8 tuh kok dikasih pion A6-nya. Walaupun hitam di sini dapetin petak B2 tapi ini jadi bahaya lagi. Nah, inilah yang krusial dari game ini. Hitam gajah D7, putih benteng mundur lagi, D4. Ya kan, diancam begini, ini pion racun bukan. Kalau dimakan pion racun dong. Udah G4 nanti. Tuh, ada kesini. Discover attack. Kalau lu jadi putih, apa yang bakal lu mainin di posisi ini? Ya jangan takut juga. Artinya kita main catur, kalau takut hilang kesempatan kita. Mukidin, gue bilang tadi kan elo di depan 2500. Inilah permainan catur. Dia berani maju. Brilliant move. Dikasih kuda. Kalau dimakan ya promosi lah itu. Ya kan? Gak mau lah si hitam. Si hitam takut, benteng mundur. Putih baru mainin kuda 4. Pertukaran terjadi. Makan lagi. Gajah C6 nutup ya. Diagonal. Menteri G4. Benteng A8. Benteng naik ke petak A3. Pinter banget ya. Dipindahin ke sini idenya. Kemudian menteri D6, benteng pindah ke petak G3, menteri F6 jaga, benteng B1. Dikasih pion, tapi bohong ya. Menteri bisa ke petak C8 contohnya, bisa juga benteng B8. Raja naik ke petak A7 supaya dapat pion tuh. Putih ngikat lagi, pin dengan benteng B6. Ini diikat, ini diikat. Petak C6, petak G7. Gajah ke petak H6 dan kemudian game ditutup, menteri ke petak E2. Ya Nepomniachtchi kehabisan ide. Hanya 32 langkah dikalahkan oleh pecatur muda Mukidin. Jadi nggak heran Uzbekistan itu menjadi salah satu negara di Asia ya yang sangat berkembang dengan pecatur-pecatur hebatnya. Yaitu dia memenangi Olimpiade. Sekarang bakal muncul calon juara dunia Sindarov ya. Lihat lagi, ini belum Sindarov belum turun nih. Baru Mukidin doang. Ya Nepomniachtchi sudah kalah. Ya 95,5% Mukidin bermain ya. Tapi kalau dilanjutin sebenarnya gimana sih ini bang? Contoh ya, kalau misalkan queennya mungkin pindah, bisa nggak sih bang? Atau gajah ke petak F4, apa ide putih? Ya mau kesini lagi nih. Ya intinya sih susah nih. Nih bakal sacrifice, teruk dimakan. Dan kemudian queen F7, raja mundur, bakal ada benteng G6. Ya kalau gajah nggak bermain, misalkan menterinya kabur dulu bang, menteri D6 bang, ada menteri C4, idenya begini ya. Jadi benteng B8 tadi di langkah ke-21 ini sangat merugikan buat hitam ya. Harusnya menteri ke petak B7 dengan tujuan menjaga dan mengancam. Apabila B3 kemudian hitam bisa lanjutin dengan benteng C8. Memberikan pion promosi di jalur A ternyata berat banget untuk hitam. Apa komentar kalian? Dan untuk sementara inilah klasemennya, di mana Mukidin Madaminov memang tidak main-main ya. Dia di babak kedua mengalahkan Nicolas Theodorou, pecatur dari Yunani. Elo ratingnya lebih tinggi lagi. Calon 2600 juga nih. Peringkat 2 pecatur nomor 1 ya, Abdusattorov. Kemudian Arjun Erigaisi dengan 1,5 dia remis ya. Ada Hans Niemann juga di sini teman-teman, tapi Hans Niemann kalah sekali ya oleh pecatur Yunani. Nanti saya ulas. Kasih komentar kalian, jangan lupa bantu RL Chess terus berkembang ya. Like, komen, dan subscribe guys. Kita ketemu di video berikutnya. Follow juga sosial media RL Chess yang lain ya. Nih. Ayo daftarin anak kalian jago main catur di RL Chess Academy.